Saat pulang dari merantau, aku mendapati anakku meninggal dunia dan suamiku menikah lagi dengan wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hari ini aku benar-benar bahagia. Ya walau ada rasa sedih, karena aku harus meninggalkan majikan yang begitu baik padaku. Aku menjadi asisten rumah tangga di negara Malaysia. Total sudah 10 tahun aku bekerja di sini. Dan selama merantau, aku baru pulang satu kali saat lebaran 5 tahun yang lalu. Bukan tak rindu keluarga, tapi aku memilih uangnya untuk membangun rumah saja dan kebutuhan anak-anak. Alhamdulillahnya komunikasiku dengan anak-anak selalu lancar, jadi bisa mengobati rasa rinduku. Dan hari ini, aku memutuskan untuk pulang. Ya, aku rasa cukup sudah aku merantau. Lagi pula rumahku sudah hampir jadi. Jadi aku ingin berkumpul dengan anak-anak. Sudah terlalu lama aku meninggalkan mereka. Aku tak ingin kehilangan momen untuk menemani mereka tumbuh. Walau sebenarnya aku sudah kehilangan selama 10 tahun. Narmi, panggil majikanku. Aku menoleh, lalu dia berlari memelukku. Ya, memang sedekat ini hubungan kami. Selama kerja, aku tak pernah mendapatkan perlakuan buruk. Beliau sangatlah baik, bahkan juga sering memberiku bonus. Iya nyonya, maaf nyonya, saya harus pulang. Ucapku lirih menahan air mata. Hati-hati ya Narmi, semoga kamu bahagia di sana. Ucap majikanku itu dalam bahasa Malaysia. Aku hanya bisa mengangguk. Kemudian, taksi yang aku pesan segera memasukkan semua barang-barang yang aku bawa. Tak banyak sih, hanya 2 koper besar saja dan 1 tas. Kulambaikan tangan pada mereka setelah mobil mulai melaju. Air mataku menetes, dan kulihat majikanku juga meneteskan air matanya. Tak butuh waktu lama, akhirnya aku sudah sampai di bandara. Aku sengaja tidak mengabari siapapun kalau hari ini aku akan pulang. Aku mau kasih kejutan ke mereka. Pasti keluargaku senang melihat kepulanganku, terutama anak-anak dan suamiku, batinku. Aku sudah memasuki pesawat. Jantungku rasanya berdebar kencang. Selain deg-degan karena mau naik pesawat lagi, aku juga gak sabar ingin segera bertemu dengan keluarga. Setelah kurang lebih 2 jam mengudara, akhirnya aku sampai di Jakarta. Dan aku harus naik mobil lagi untuk menuju kampung halamanku. Kurang lebih membutuhkan waktu 5 jam. Aku udah gak sabar banget. Di sepanjang jalan, aku menikmati perjalanan. Tanah air yang sangat aku rindukan. Sebenarnya ingin menelpon anak-anakku, tapi aku berusaha menahan diri agar tidak memberitahu mereka. Dan alhamdulillah setelah 5 jam perjalanan, aku sampai. Tapi aku harus naik mobil lagi, karena barang bawaanku kan cukup banyak. Andai cuma sedikit, naik ojek pun cukup. Tapi kalau begini mah nggak bisa naik ojek. Setelah 20 menit menempuh perjalanan, aku sampai. Tapi aku sangat terkejut, karena di depan rumahku sangat ramai. Walau aku sedikit pangling dengan penampilan rumahku, karena memang baru direnovasi. Apa ada acara ya? Tapi acara apa? Kok keluarga nggak ada yang ngasih tahu aku? Saat itu aku belum sadar. Namun setelah menoleh ke arah sebelah kanan, jantungku berdegup kencang karena ada bendera kuning berkibar. Astagfirullahalazim. Siapa yang meninggal? Aku tak peduli dengan orang-orang di sekitarku. Kedua tanganku terus menarik koper. Aku berjalan memasuki halaman rumah. Narmi? Ucap seseorang memanggilku, namun aku tak menghiraukannya. Aku memilih terus berjalan hingga aku sampai di teras rumah. Di ruang tamu aku melihat ada jenazah yang ditutup kain jarik. Siapa? Siapa ini? Ucapku dengan suara bergetar. Aku melihat ke sekeliling. Ada ibu mertua, ada tetangga, dan banyak saudara lainnya. Narmi, kamu pulang? Ucap mertuaku. Beliau terlihat terkejut melihat kedatanganku. Ini siapa, Bu? Tanyaku. Perasaanku benar-benar tidak enak. Padahal aku belum tahu siapa yang meninggal. Tapi pasti anggota keluargaku. Karena jenazahnya disemayamkan di sini. Kamu yang sabar, Narmi. Ini Tika, jawab ibu mertuaku. Air matanya mengalir. Tika? Gak mungkin, Bu.
Ibu pasti bohong kan? Aku berusaha menepis kenyataan. Aku tidak percaya kalau jenazah yang terbujur kaku ini adalah Tika, putri sulungku. Tapi emang ini Tika, Narmi, kata beliau lagi. Aku langsung membuka kain yang menutupi bagian kepala. Dan benar, itu memang Tika, putri sulungku. Namun keadaannya begitu mengenaskan. Wajahnya penuh luka. Aku benar-benar syok. Hingga aku tak sadar lagi. Aku pingsan. Aku baru tersadar entah sudah berapa lama. Ibu, ibu sudah sadar? Ucap putri keduaku, Namira. Di mana Tika? Aku segera berdiri ke ruang tamu. Namun Tika sudah tidak ada. Ternyata dia sudah dimakamkan. Aku terduduk lemas di lantai. Namira menghampiriku. Bu, ibu yang sabar. Kak Tika udah tenang di sana. Katanya. Apa yang terjadi pada Kak Tika? Tanyaku. Nanti aku ceritain semuanya ya Bu. Ibu istirahat dulu. Namira memapahku menuju kamar lagi. Aku rebahan di ranjang. Tubuhku benar-benar lemah. Aku beristighfar berkali-kali untuk menguatkan diriku sendiri. Ya Allah, aku pulang ingin memberi kejutan pada keluarga. Tapi, malah aku yang diberi kejutan sebesar ini oleh Engkau ya Allah. Ucapku lirih. Namira memelukku. Ia berbaring di pahaku. Namira kangen sama ibu, katanya sambil menangis. Ibu juga kangen sama kamu, nak. Kuelus kepalanya. Tapi kenapa kakakmu pergi? Ibu pulang ingin bertemu sama kalian. Tapi kenapa ini yang terjadi? Ucapku dengan suara terisak. Ibu yang sabar ya. Mungkin semua udah takdir, Bu. Kata Namira lagi. Ceritakan sama ibu, nak. Apa yang terjadi? Aku mendesak karena sudah tak sabar untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kecelakaan, Bu. Dia menabrak mobil yang berhenti. Mungkin Kak Tika kecapean, Bu, pas pulang kerja. Jadi nggak sadar kalau ada mobil berhenti di depannya. Kak Tika ngebut, Bu. Hingga membuatnya kecelakaan dan meninggal di tempat. Ucap Namira menceritakan. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ucapku tak menyangka. Emang Kak Tika nggak pakai helm? Tanyaku ingin memastikan. Pakai, Bu, tapi kaca helmnya hancur. Itulah yang membuat wajah Kak Tika rusak. Jawabnya. Aku semakin syok. Rasanya dada ini sesak. Ya Allah, nak. Malang benar nasibmu. Namira, memang kakakmu kerja di mana? Ya, Tika memang sudah lulus SMA. Dia tidak mau lanjut kuliah padahal aku sudah membujuknya. Katanya dia kasihan padaku, sehingga dia memilih bekerja. Namun dia belum bilang kerja di mana. Kerja di konter, Bu, sampai malam. Jawab Namira. Sampai malam? Emang kebagian shift malam terus? Aku terus menguak informasi. Sebenarnya enggak, Bu. Tapi Kak Tika yang ambil lemburan. Itu semua Kak Tika lakuin supaya uang sekolahku cukup. Jawab Namira. Seketika, aku terdiam. Masih mencoba mencerna ucapan anakku ini. Tika kerja sampai lembur agar uang sekolah adiknya cukup. Apa ayahnya tidak membiayainya selama ini? Namira, duduk nak. Ibu mau tanya serius? Aku menatap Namira dalam-dalam. Iya Bu, ada apa? Tanyanya. Kenapa kamu bilang Kak Tika harus lembur supaya uang sekolahmu cukup? Apa? Bapakmu tidak membiayai sekolahmu? Selama ini ibu kerja sampai 10 tahun supaya kamu bisa sekolah. Gak kekurangan uang. Apa bapakmu gak kasih uang sekolah untuk kamu? Tanyaku sambil menggenggam tangannya. Namira menggeleng pelan. Astagfirullahalazim. Kamu gak bohong, nak? Tanyaku lagi. Enggak, Bu. Dan kali ini aku baru berani jujur sama ibu. Sebab selama ini bapak mengancamku, Bu. Kalau mengadu ke ibu, nanti kami bakal disakiti. Jawabnya lagi. Bahkan putriku itu sampai menangis sesenggukan. Astagfirullahalazim. Kamu beneran gak bohong? Ya rasanya aku masih tidak bisa percaya begitu saja. Aku gak bohong, Bu.
Andai Kak Tika masih hidup, pasti Kak Tika juga akan menceritakan hal yang sama. Jawab Namira di sela isak tangisnya. Aku menangis lagi, hingga membuat dadaku semakin sesak. Ya Allah mas, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Ibu, tiba-tiba Namira memanggilku. Ibu, jangan marah sama aku ya. Aku mau bilang sesuatu, katanya lirih. Apa nak? Sebenarnya Bapak udah menikah lagi, Bu. Bagai disambar petir. Tadi siang, aku sampai di sini. Aku melihat putriku meninggal dunia. Dan sekarang, aku mendapati fakta yang lebih mengejutkan lagi, di mana suamiku ternyata sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Namira, kamu gak lagi bohongin ibu kan? Kamu pasti bercanda. Aku lagi-lagi tidak percaya. Namira gak bohong, Bu. Nanti ibu lihat sendiri, jawabnya. Azan maghrib pun berkumandang. Aku mencari keberadaan suamiku. Ternyata dia ada di dapur, duduk di meja makan bersama seorang perempuan. Siapa dia? Tanyaku dengan emosi. Mas Pandi mau menjawab, namun terlihat bingung. Aku istrinya Mas Pandi, Mbak. Bukannya suamiku yang menjawab, malah perempuan itu. Istri? Maksudmu apa? Aku istrinya. Tanyaku tak mengerti. Mas Pandi sudah menikahi aku 9 tahun yang lalu. Jawab lagi perempuan itu. Aku hanya bisa menutup mulutku karena terkejut. Jadi sudah selama ini aku dipoligami tapi aku baru tahu. Kamu benar-benar gila ya mas. Selama ini aku kerja banting tulang di negeri orang. Ternyata uang yang aku kirim, kamu pakai untuk menafkahi perempuan lain. Kamu membohongiku. Bentakku. Narmi, tenang. Jangan teriak-teriak begini. Di luar masih banyak saudara. Malu, ucapnya. Seharusnya kamu yang malu bukan aku. Kamu tega ya mas sama aku? 10 tahun aku merantau mas, supaya kehidupan kita lebih layak. Tapi ternyata kamu malah membahagiakan perempuan lain. Dasar laki-laki gak tahu diri. Ucapku emosi. Narmi, tolong jangan bahas ini dulu. Kita masih di suasana berkabung. Anak kita meninggal, katanya. Tika meninggal juga gara-gara kamu. Dia harus kerja sampai lembur untuk membiayai adiknya. Kemana uang yang aku kirim? Kenapa putriku tak engkau sekolahkan dengan layak? Tanya aku dengan nada yang sangat tinggi. Narmi, kita bahas nanti ya. Tolong jangan marah-marah sekarang. Aku akan jelaskan semuanya. Ucap Mas Pandi. Tapi sebenarnya aku tak bisa menerima ini. Namun aku juga teringat. Putriku baru saja dimakamkan. Aku tak ingin membuatnya sedih jika dia bisa melihat aku dan Mas Pandi bertengkar seperti ini. Aku langsung berbalik untuk kembali ke kamar. Di dalam kamar, aku banyak bertanya pada Namira. Dia menceritakan dan jujur semuanya. Aku bisa mengerti. Selama ini dia sangat takut. Itu bisa kulihat dari sorot matanya. Dia benar-benar ketakutan dengan ancaman Mas Pandi. Keterlaluan kamu mas. Kamu benar-benar ayah yang gak bertanggung jawab. Dan selesai sholat Isya, sudah banyak tetangga yang berdatangan untuk membacakan surat Yasin dan tahlil. Sampai 7 hari ke depan, akan diadakan tahlilan untuk Tika. Aku masih sering menangis. Ya, aku belum bisa menerima kepergian putriku. Apalagi, aku tahu kenapa dia harus sampai lembur seperti itu, supaya bisa membiayai adiknya. Padahal selama ini, aku sudah mengirimkan uang yang sangat cukup untuk mereka. Bahkan kalau Tika tidak bekerja pun uang itu cukup untuk biaya hidup. Malam itu aku memutuskan untuk beristirahat. Tak bertanya lagi pada Mas Pandi. Keesokan paginya, barulah aku mulai membahas lagi saat kami sarapan bersama. Sekarang tolong jelaskan mas semuanya padaku. Ucapku tegas. Namun bukannya segera menjelaskan, Mas Pandi malah diam. Cepat mas, aku sudah tidak bisa menunggu. Jelaskan. Aku tak peduli walau saat itu ada mertua. Narmi, sabar, kata mertuaku sambil mengelus punggung. Maaf bu, kali ini aku gak bisa sabar. Mas Pandi keterlaluan. Dan kenapa ibu juga gak ngasih tahu aku? Aku juga sedikit geram pada mertuaku itu. Padahal selama ini aku juga mengirimkan uang untuk beliau.
Maafin ibu Narmi, maafin ibu. Hanya itu yang dia ucapkan. Cepat jelaskan mas. Sekali lagi aku membentak agar pria itu segera bicara. Oke, aku akan jelaskan semuanya Narmi. Jawabnya. Maaf, aku sudah menikah lagi dengan Surti. Karena kamu tahu sendiri, aku nggak bisa berjauhan dengan istri. Dan untuk uang yang selama ini kamu kirim, ya jadi rumah ini. Terus soal Tika yang kecelakaan, dia seperti itu karena kemauannya sendiri, bukan aku yang menyuruh. Akhirnya dia menjelaskan. Aku menggeleng, aku tak percaya dengan alasannya. Mas, aku merantau itu atas kesepakatan kita berdua, karena kamu sebagai suami tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan waktu itu kamu sudah janji untuk setia, tapi kamu ternyata melanggar janji itu. Dan untuk rumah ini, aku tahu rumah ini pasti banyak menghabiskan uang, tapi dapur belum selesai renovasinya. Bahkan belum dicat juga rumah ini. Aku rasa uang yang selama ini aku kirimkan cukup. Kecuali lebih banyak yang kamu berikan kepada perempuan ini untuk menafkahinya. Aku menunjuk perempuan yang ada di sebelah suamiku itu, yang merupakan maduku. Jangan nunjuk-nunjuk, protesnya. Kamu memang pantas ditunjuk. Bila perlu kamu kutonjok, karena kamu sudah mengganggu rumah tanggaku. Bentakku. Enak saja. Dia selama ini memakan hasil keringatku. Kamu itu benar-benar perempuan gak punya harga diri ya. Aku yakin, kamu pasti tahu dari mana Pandi ini punya uang. Itu dari aku. Dari aku istrinya yang merantau di negeri orang 10 tahun. Tegasku pada perempuan itu agar dia semakin paham. Surti hanya diam. Tak bisa menjawab. Jelas, dia salah di sini. Dan kamu mas, kamu bilang Tika yang mau kerja sampai lembur? Dia mau biayai adiknya. Karena uang sekolah Namira tak kamu cukupi. Kemana uang itu mas? Aku kerja banting tulang untuk anak-anakku. Tapi ternyata kamu tidak menggunakan uang itu untuk mereka. Bentakku lagi. Dan kini Mas Pandi malah menatap tajam ke arah Namira. Jangan kamu ancam putriku. Segera ku bentak dia. Dan Mas Pandi segera mengalihkan pandangannya. Jangan takut Namira. Sudah ada ibu di sini. Ibu tak akan membiarkan siapapun menyakitimu termasuk bapakmu yang tidak bertanggung jawab ini. Tegasku pada Namira. Aku ingin mengajarkan padanya jangan takut. Apalagi terhadap ancaman. Sekarang, aku gak mau ribet urusannya. Kamu kembalikan uang yang sudah kamu pakai untuk memberi nafkah perempuan ini. Aku tidak ikhlas. Aku haramkan uang itu kamu makan. Ucapku tegas. Mana bisa? Uang itu sudah habis. Jawab Mas Pandi. Aku tidak peduli. Kamu harus ganti uang itu. Kita akan hitung malam ini juga. Berapa yang sudah kamu berikan untuk perempuan ini. Karena aku yakin, selama aku merantau kamu tidak kerja kan? Jadi semua pemasukan memang hanya dari aku. Ucapku lagi. Nada bicaraku masih tinggi. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Namira, tolong, ambilkan buku dan pena. Aku meminta tolong pada Namira. Putriku itu segera bangkit dan tak lama kemudian sudah kembali dengan pena dan buku. Aku segera mencatat berapa uang yang selalu aku kirimkan setiap bulannya. Ya itu mudah ku ingat, karena memang hampir setiap bulan aku mengirimkan dengan nominal yang sama. Jika gajiku naik, maka aku akan mengirimkannya lebih. Dan aku ingat kapan gajiku naik. Ini, total semua uang yang pernah aku kirim ke kamu. Sekarang kamu bilang, berapa uang yang habis untuk rumah ini? Mas Pandi terdiam. Entah dia mengingat, atau dia tidak tahu habis berapa. Aku gak ingat, rumah ini habis banyak. Mana bisa aku mengingat semuanya? Jawabnya. Kalau begitu, aku panggil Pak Lek saja. Dia kan tahu kisaran berapa material dan berapa habis biaya upah tukangnya. Aku menelepon Pak Le, meminta tolong padanya agar segera datang ke rumahku sekarang. Untungnya beliau bersedia. Pak Le, aku yakin Pak Le pun tahu kalau suamiku sudah menikah lagi dengan perempuan ini. Sekarang, aku ingin menotal berapa semua uang yang habis untuk renovasi rumah Pak Le. Aku tidak ikhlas Pak Le. Aku tidak ikhlas. Uang hasil kerja kerasku selama ini digunakan untuk menafkahi perempuan jalang ini. Ucapku sambil menatap tajam ke arah Surti. Oke Narmi, Pak Le akan coba hitungkan ya. Tapi mungkin ini tidak akurat.
Hanya kisarannya saja, jawab Pak Leku itu. Nggak apa-apa Pak Le, lebih dan kurangnya. Aku maklumi. Pak Le terlihat mencoret-coret. Cukup lama. Kami semua sabar menunggu. Namun terlihat Mas Pandi ketar-ketir. Ini Narmi, kurang lebihnya habis segini. Pak Le menuliskan deretan angka-angka yang cukup banyak di sana. Hingga di total 110 juta. Jadi cuma 110 juta untuk renovasi rumah ini? Ucapku. Kurang lebih segitu Narmi, karena kan belum selesai. Jawab Pak Le. Lalu kemana sisa uangnya Mas? Sebanyak ini loh, selama 10 tahun. Kini aku beralih pada Mas Pandi. Ya untuk anak-anak kita juga lah Narmi. Gak mungkin lah untuk rumah semua. Emang kamu ngirim uang itu sampai ratusan juta apa per bulan? Jawabnya kasar. Oke, berapa yang kamu habiskan untuk anak-anak setiap bulannya? Oke, anggap saja selama 10 tahun ini kamu mengeluarkan uang 100 juta untuk anak-anak kita. Sisa yang lainnya kemana? Aku ngirim setiap bulannya itu 5 juta loh mas. Rata-ratanya. Kemana uang sebanyak itu? Anggap saja untuk rumah dan biaya anak-anak 300 juta. 300 juta lainnya kemana? Pasti untuk perempuan ini kan? Ucapku, sudah tak bisa lagi terbendung emosi ini. Itu baru rata-ratanya mas. Kadang aku juga ngasih lebih kalau majikanku ngasih bonus buat aku. Semua itu kemana mas? Aku hampir menangis, tapi untung saja aku bisa mengendalikan diri. Sudah begini saja, aku minta kamu kembalikan 200 juta saja. Aku gak akan pernah ikhlas. Dan jika kamu gak mau bayar, aku akan pastikan kalian mendekam di penjara. Ancamku. Mana bisa gitu Narmi? Jangan seenaknya bicara kamu. Enak banget kamu nuntut 200 juta dibalikin. Gak bisa lah, jawab Mas Pandi. Lihat saja, kalau kamu gak mau kembalikan, aku gak main-main sama omonganku. Sudah untung, aku cuma minta ganti 200 juta. Coba aku minta ganti 300 juta, ucapku lagi. Narmi, kamu jangan keterlaluan dong. Uang itu kan juga dipakai untuk kebutuhan rumah. Ucap Surti. Kebutuhan rumah? Anakku saja sampai harus kerja sendiri untuk biaya sekolah. Kamu bilang untuk kebutuhan rumah? Kamu itu benar-benar perempuan ular. Ucapku membalas omongannya. Surti langsung terdiam. Pandi, kamu sebagai laki-laki harusnya bertanggung jawab. Bukan seperti ini. Kalau memang kamu laki-laki yang gentleman, gantilah uang si Narmi. Kembalikan 200 juta itu. Karena memang kenyataannya, selama ini kamu banyak kan ngasih ke istri barumu itu? Ucap Pak Le. Beliau memang terkenal bijak. Mas Pandi tak berkutik. Dia hanya diam saja. Sebenarnya aku ingin sekali mengusir mereka dari sini. Tapi aku ingin uang 200 juta itu kembali dulu kepadaku. Barulah mereka akan kuusir, kutendang dari rumahku ini. Ingat ya mas, aku kasih kamu waktu 7 kali 24 jam. Kalau kamu gak bisa kembalikan uang itu, maka siap-siap saja akan kujebloskan kamu ke penjara. Aku segera mengajak Namira pergi dari sana. Ya aku kasihan, dia harus melihat pertengkaran orang tuanya. Kita mau kemana bu? Tanya Namira. Kita pergi sebentar ya nak, kita makan di luar saja. Namun sebelum itu, aku mengunci kamarku dan Namira. Ya takut saja, ada orang gila masuk dan berusaha mencuri barang-barangku. Aku mengajak Namira makan di luar sekaligus untuk membeli baju baru untuknya. Sebab baju-bajunya sudah lusuh, benar-benar gak layak. Tadi pun kulihat di lemarinya, semua baju-baju sudah jelek, bahkan banyak yang kekecilan juga. Kupikir selama ini kebutuhan Namira diperhatikan, termasuk bajunya. Ternyata tidak. Putriku yang masih duduk di bangku SMP kelas 1 ini harus merasakan kesengsaraan selama aku tinggal. Aku masih ingat, dia dulu menangis karena aku tinggal untuk merantau. Dan sekarang dia sudah besar. Kupeluk putriku itu saat dia memilih baju. Ibu kenapa? Tanyanya. Ibu kangen sama kamu nak? Kangen juga sama kakakmu? Jawabku. Dan dengan lembut Namira menghapus air mataku. Ibu yang sabar ya, kita lagi diuji. Katanya. Aku pun mengangguk. Dan Namira sudah selesai membeli beberapa baju yang dia mau. Setelah membayar, kami langsung pulang. Namun tak lupa sebelum itu aku membeli kue untuk acara tahlilan nanti malam. Sebenarnya banyak tetangga yang mau datang membantu. Tapi untuk hari ini, aku menolaknya dulu karena aku masih ingin menyelesaikan masalah rumah tanggaku.
Besoklah mungkin baru bisa mereka datang untuk membantu. Sesampainya di rumah, aku dan Namira membawa kue itu ke dapur. Loh Mi, kamu sudah beli banyak kue? Tanya ibu mertuaku. Sudah bu. Ya aku ingin istirahat, jadi nggak mau buat-buat dulu, jawabku. Tapi ibu ada rebus kacang, katanya. Ya udah nggak apa-apa untuk tambahan. Ya rasanya masih sedikit jengkel dengan ibu mertuaku itu. Tapi aku yakin sih beliau nggak salah. Beliau hanyalah orang tua yang lemah dan tidak bisa berbuat banyak jika sudah diancam. Ketika lewat di depan kamar Mas Pandi dan istri barunya alias Gundik, aku mendengar mereka sedang berbincang. Gimana ini mas? Gimana caranya balikin uang 200 juta itu? 200 juta itu banyak loh mas. Ucap Surti. Aku juga nggak tahu. Tapi emang benar sih. Kayaknya mah lebih 200 juta yang aku pakai untuk ngasih kamu. Hah, aku pusing. Jawab Mas Pandi. Terus gimana dong mas? Aku nggak mau kita di penjara. Aku mau hidup bebas. Bukan di sel. Kata Surti lagi. Dan aku masih terus menguping pembicaraan mereka. Rasain. Udah tahu nggak punya duit belagu pola nikah lagi. Batinku. Ibu, Namira memanggilku. Dan aku segera memberi isyarat untuk diam. Dengan menaruh telunjukku di bibir. Namira pun mengangguk paham. Mas, aku nggak mau di penjara pokoknya. Ucap Surti lagi dengan nada manja. Ya kamu sabar dong Surti, aku lagi mikir ini gimana solusinya. Ucap Mas Pandi terdengar membentaknya. Dan kurasa cukup untuk menguping mereka. Aku segera masuk ke dalam kamarku sendiri. Namira, sini nak, ibu punya oleh-oleh. Ya, barulah sekarang aku sempat membuka oleh-oleh yang aku bawa. Lebih banyak yang kubawa itu makanan. Karena aku yakin anak-anakku itu pasti suka ngemil. Terutama Tika, dia suka sekali coklat. Makanya aku bawa lumayan banyak. Tapi sayang, Tika tak bisa memakan coklat yang aku bawa ini. Air mataku menetes mengingat semua itu. Ibu ingat Kak Tika ya? Kata Namira. Aku mengangguk pelan. Sabar ya bu. Ia langsung memelukku. Nak, tolong kasih ini ke nenek ya. Aku memberikan beberapa cemilan dan juga satu setel baju untuk mertuaku. Namira pun mengangguk. Dan tak lama dia sudah kembali lagi ke kamar. Ini buat kamu. Semuanya buat kamu ya. Aku jadi keinget Kak Tika, Bu. Tiba-tiba Namira menangis. Padahal tadi dia menguatkanku. Sabar ya nak. Kakakmu sudah tenang di sana. Doakan saja. Bahkan, saking inginnya aku mendampingi masa tumbuh mereka. Aku membeli bando kembar untuk Namira dan juga Tika. Ya, semua serba kubelikan dua. Dan sekarang semuanya untuk Namira. Ya Allah, kuatkan aku, batinku. Acara tahlilan untuk Tika berlangsung dengan lancar selama 7 hari. Dan selama itu juga, Mas Pandi dan Surti belum bisa mengembalikan uang yang aku minta. Mana uangnya? Tanyaku pagi itu. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu dalam waktu 7 hari. Kalau beberapa tahun mungkin aku bisa. Jawab Pandi. Beberapa tahun? Aku gak sudi ngasih waktu sebanyak itu. Aku cuma kasih waktu 7 hari. Dan ini hari terakhir. Cepat, berikan uangnya padaku, atau laporan polisi akan masuk hari ini juga. Mbak, tolong mbak, jangan lakuin itu. Tiba-tiba, Surti memegang kakiku, bahkan dia sampai duduk di lantai. Aku segera mundur dan menepis tangannya. Gak usah drama Surti, aku gak butuh dramamu. Yang aku butuh uang 200 juta, segera kalian kembalikan. Tegasku. Gak bisa, aku gak ada uang sebanyak itu Narmi. Ucap Pandi. Oke, kamu siap-siap, masuk penjara saja kalau begitu. Hari ini juga aku akan langsung ke kantor polisi, sekalian membawa bukti yang aku punya. Aku juga akan melaporkan tentang suamiku yang menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Sesampainya di kantor polisi, segera kutunjukkan semua bukti yang aku punya. Laporanku diterima. Kenapa ibu meminta uang itu kembali sebesar 200 juta? Tanya polisi. Saya nggak ikhlas, Pak. Uang hasil kerja keras saya dipakai untuk menafkahi istri keduanya. Saya nggak ikhlas. Itulah jawabanku. Baiklah, Bu. Tapi kalau beliau bisa mengembalikan, apakah laporan ini akan dicabut? Iya, Pak. Jawabku tegas. Baik. Kalau begitu akan kami tindak lanjuti. Besoknya, Pandi dan Surti dipanggil ke kantor polisi. Mereka berdua ketakutan. Gila ya kamu Surti? Kamu benar-benar laporin kami ke polisi? Tanya Pandi. Ya bahkan, aku masih membiarkan mereka tinggal di rumahku.
Tujuannya supaya aku bisa melihat mereka mendapatkan panggilan dari polisi. Kan sudah kubilang, aku nggak main-main sama omonganku. Oh ya, setelah ini kamu pergi ya dari sini, karena aku tidak mau menampung benalu seperti kalian, tegasku. Mas Pandu terlihat semakin emosi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di kantor polisi mereka dimintai keterangan, ditanya banyak hal, dan aku juga ada di sana, karena aku sebagai pelapor. Dan kami sudah bertanya pada Bu Narmi, jika Anda mau membayar uang 200 juta itu maka tuntutan ini akan dicabut, ucap Pak Polisi pada mereka berdua. Surti, kamu mintalah pada orang tuamu untuk menjual sawah mereka, supaya kita nggak dipenjara, ucap Mas Pandu, dan aku bisa mendengarnya. Tapi Mas, kamu mau dipenjara? Ucap Mas Pandi tegas, sehingga membuat Surti tak berkutik. Dan seminggu kemudian aku dapat kabar, kalau Mas Pandi sudah mendapatkan uang itu. Ya dari menjual sawah milik orang tua Surti tentunya. Setauku sawah itu satu-satunya milik orang tua Surti. Ya mau bagaimana lagi? Tentu saja mereka sebagai orang tua tidak mau kalau anaknya masuk penjara. Kini, Surti dan Pandi datang ke rumah untuk memberikan uang itu. Dan sesuai kesepakatan, aku mencabut laporannya di kantor polisi. Dengan uang itu, aku lanjutkan renovasi rumah ini. Aku selesaikan pembangunan dapur, sekaligus finishing. Aku benar-benar tidak menyangka. 10 tahun bekerja kupikir pembangunan rumah sudah selesai. Ternyata masih setengah jadi begini. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang jalannya seperti ini. Aku sadar, setiap rumah tangga itu punya ujiannya masing-masing. Ya mungkin ujianku kebagian yang seperti ini. Anakku meninggal dan suamiku ketahuan menikah lagi. 3 bulan kemudian renovasi rumah sudah selesai. Aku lega, karena rumah sudah rapi, sesuai dengan harapanku dan mimpiku selama ini. Bu, rumahnya bagus banget, kata Namira. Iya, nah alhamdulillah. Andai Kak Tika masih ada, Kak Tika pasti seneng banget, Bu. Kak Tika itu paling rajin beres-beres rumah. Dia paling benci kalau rumah berantakan. Selama ini Kak Tika loh Bu yang selalu beres-beres, aku cuma bantu. Kalau Bu Surti, dia pemalas Bu, kata Namira. Dia pun baru jujur tentang hal ini. Jadi selama ini kalian yang jadi babu di rumah sendiri? Tanyaku. Namira mengangguk. Bener-bener, orang gak tahu diri mereka itu. Pasti untung ibu gak penjarakan mereka, ucapku. Janganlah Bu, mau gimana pun, bapak tetap bapakku, kata Namira. Aku tersentak. Ya, selama ini aku tak ingat sampai ke sana. Ternyata putriku sedih kalau bapaknya di penjara. Namun untungnya, aku mengambil keputusan itu. Dan Mas Pandi mau membayar uang yang aku minta. Oh ya, aku lupa bilang, kalau aku sudah mengurus surat cerai. Aku dan Mas Pandi sudah tak ada hubungan suami istri lagi. 6 bulan kemudian, aku mulai buka usaha dengan sisa uang yang masih aku miliki. Aku berjualan sarapan pagi. Ya, masak adalah keahlian yang aku miliki. Jadi, aku mengambil peluang di sana. Setiap pagi, mulai dari pukul 2 dini hari, aku menyiapkan dagangan. Membuat nasi uduk, lontong sayur, pecel, gorengan, dan beberapa kue-kue lainnya. Alhamdulillahnya daganganku selalu habis setiap hari, dari pertama buka. Karena memang tetangga di sekitar sini merasa terbantu adanya aku yang berjualan. Jadi mereka nggak repot-repot masak pagi-pagi. Tinggal datang ke sini sudah dapat sarapan. Aku juga menambah variasi menu. Yang dulunya tidak ada nasi kuning, sekarang nasi kuning pun ada. Dan nambah lagi bubur ayam dan alhamdulillahnya semua itu habis. Bahkan aku harus merekrut satu karyawan untuk membantuku berjualan. Ya sebab kalau pagi itu kan orang mau cepat, aku kewalahan kalau hanya sendiri. Jadi untuk melayani pembeli, aku butuh satu orang dan alhamdulillah dia bisa diajak kerjasama dengan baik. Dia cekatan, lihai, dan pandai sekali membungkus makanan. Dan lebih enaknya lagi dia masih gadis. Dia itu temannya Tika, Namira yang mengenalkannya. Dan dia mau bekerja denganku. Dia pun tinggal di sini supaya nggak jauh bolak-balik. Sejak ada Siva, rumah pun semakin ramai. Karena dia anaknya cerewet dan suka ngomong, suka cerita gitu. Persis banget kayak Tika, yang hobi cerita dan ngadu apapun itu yang terjadi padanya. Tapi aku nggak nyangka, anak seceria Tika bisa menyembunyikan rahasia besar kalau dia diancam oleh ayahnya. Supaya tidak jujur kepadaku tentang apa yang terjadi di rumah ini. Setahun sudah,
Ya, setahun sudah aku kembali ke tanah air, menjalani rutinitas baruku sebagai ibu sekaligus pedagang. Aku merasa bahagia. Akhir-akhir ini pelanggan setiaku yang kebanyakan adalah tetangga, sering membicarakan kehidupan Pandi dan Surti setelah aku dan dia bercerai. Narmi, kamu tahu nggak kalau Pandi sama Surti udah cerai? Tanya salah satu tetangga yang sedang membeli nasi uduk. Nggak tahu, Bu. Emangnya kenapa kok cerai? Tanyaku. Ya jelas cerai lah. Mana mau Surti sama laki-laki miskin yang nggak kerja. Selama ini kan Surti mau menikah sama suamimu itu, maksudku mantan suamimu. Karena hidupnya enak, rumah sudah ada, gak perlu kerja, uang selalu kamu kirim setiap bulan. Makanya dia mau menikah sama Pandi. Aku menanggapinya dengan tersenyum. Ya bukan rahasia umum lagi di mana-mana pelakor memang seperti itu. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ada yang datang. Setelah setahun lebih tak pernah muncul. Bahkan menafkahi anaknya juga tidak. Ya siapa lagi kalau bukan Pandi? Nama lengkapnya Supandi, laki-laki yang menjadi ayah dari anakku itu. Yang dulu dengan bodohnya aku mau menikah dengannya. Lalu aku harus merantau ke negeri orang untuk mencari uang. Hingga akhirnya aku ditipu, bahkan dia menikah lagi. Membiarkan putriku bekerja hingga dia kehilangan nyawanya. Bapak ngapain ke sini? Tanya Namira yang menyadari bapaknya datang. Bapak meminta maaf. Bapak salah, katanya. Udah dimaafin, Pak. Kalau Bapak kesini cuma mau gangguin ibu, mendingan Bapak pergi. Aku tidak menyuruhnya mengusir, tapi seolah Namira tahu bagaimana perasaanku. Bapak cuma mau minta maaf. Bapak nggak mau ganggu kalian, katanya lagi. Iya, kami sudah maafkan, jawabku. Namira, bungkuskan makanan untuk bapakmu ya. Atau disuruh makan di sini juga nggak apa-apa. Dibungkus aja deh, Bu, jawab Namira. Dan dengan cekatan ia membungkus beberapa makanan untuk bapaknya. Ada gorengan, nasi uduk, dan juga pecel sayur. Pak, ini makanan untuk Bapak. Semoga Bapak suka ya, ucap putriku itu. Makasih ya, Bapak permisi dulu. Bapak mau kerja, katanya. Iya Pak, hati-hati kerjanya. Selama ini aku selalu mengajarkan pada Namira, walau sekesal apapun pada orang tua, tetap harus menghormatinya walau itu sulit. Dan aku yakin, seiring berjalannya waktu, Namira akan bisa bersikap biasa saja dengan bapaknya. Dan aku harap, dia tetap bisa menghormati Mas Pandi apapun yang terjadi. Kulus kepala putriku itu, pertanda aku sangat bangga padanya. Ibu yang hebat, bukan aku, ucapnya. Kamu juga hebat, nak. Kita harus saling mendukung ya, apapun yang terjadi. Iya, Bu. Di sana pasti Kak Tika senang lihat kita bahagia begini, ucap Namira. Aku pun meneteskan air mata, teringat dengan Tika, almarhum putriku. Semoga engkau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya ya, nak. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Oh iya Bunda, terima kasih ya. Untuk kalian semua yang sudah support aku sampai sejauh ini. Karena tanpa kalian, aku bukan apa-apa. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu diberikan limpahan rezeki dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.